Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di ruang podcast PPKN. Perkenalkan, nama saya Amirul Mutakin, mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2024. Saya akan menjadi host podcast pada kali ini. Pada episode ini kita akan membahas sistem pemerintahan Indonesia periode 1945 sampai 1950. Yaitu pada masa awal berdirinya negara Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Nah, periode ini sangat penting teman-teman karena menjadi masa pembentukan sistem pemerintahan, penandaan lembaga negara sekaligus perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, untuk membahas tema tersebut telah hadir bersama saya narasumber yaitu Mas Nur Muji. Halo Mas Nur Muji, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih atas undangannya. Perkenalkan, saya Nur Muji, mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2024. Senang bisa menjadi narasumber pada podcast ini. Semoga diskusi kita bisa menambah wawasan tentang sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Oke, mungkin langsung saja di bagian segmen yang dimana kondisi Indonesia setelah proklamasi. Mungkin langsung saja untuk Mas Nur Muji, kita mulai dari awal. Bagaimana kondisi Indonesia ini setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945? Jadi, setelah proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, Indonesia resmi menjadi negara merdeka. Namun, kemerdekaan ini belum langsung diakui oleh dunia internasional. Indonesia menghadapi banyak tantangan seperti membentuk pemerintahan, menyusun sistem ketatanegaraan, menjaga keamanan nasional, serta mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Kemudian, pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Baik, mungkin langsung saja di bagian segmen sistem pemerintahan awal Indonesia yang dimana setelah UUD 1945 ditetapkan sistem pemerintahan apa yang dikenakan Indonesia saat ini, Mas Nur Muji? Baik, pada awalnya Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun, pada masa awal kemerdekaan, kondisi negara masih belum stabil. Banyak lembaga negara belum terbentuk secara sempurna seperti DPR dan MPR. Karena itu, Presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dalam menjalankan pemerintahan dan fungsi legislatif sementara. Oke, mungkin yang barusan Mas Nur Muji membahas dengan KNIP dalam menjalankan pemerintahan dan fungsi legislatif sementara. Nah, ini bagian segmen peran KNIP, Mas Nur Muji. Nah, apa sebenarnya peran KNIP ini pada masa itu? Jadi, peran KNIP dibentuk sebagai badan pembantu presiden pada awalnya. Namun, dalam perkembangannya, KNIP memiliki peran penting karena menjalankan fungsi legislatif sebelum DPR terbentuk. Dengan demikian, KNIP menjadi lembaga penting dalam proses pengambilan kebijakan negara pada masa awal kemerdekaan. Oke, baik teman-teman, langsung saja di bagian perubahan sistem pemerintahan. Nah, sebelum kita bicara soal perubahan, boleh Mas Nur Muji ini jelaskan dulu apa sebenarnya ini perbedaan mendasar antara sistem presidensial antara sistem parlementer. Nah, biar pendengar kita punya ini gambaran yang jelas. Nah, sebelum memahami kenapa Indonesia sampai harus berganti sistem. Pertanyaan yang bagus, Mas Amirul. Ini memang penting dipahami. Dulu sebelum kita masuk ke dinamika pergantian sistemnya, dalam sistem presidensial, kekuasaan eksekutif sepenuhnya berada di tangan presiden. Presiden bukan hanya kepala negara, tetapi sekaligus kepala pemerintahan. Ia dipilih langsung oleh rakyat, memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen hanya karena perbedaan politik. Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Lembaga legislatif. Sistem ini menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan yang kuat dan mandiri. Sedangkan dalam sistem parlementer, konsepnya berbeda. Di sini, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang dipimpin Perdana Menteri. Perdana Menteri tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan berasal dari partai atau koalisasi
yang memiliki mayoritas di parlemen. Yang paling krusial adalah kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, bukan kepada presiden. Artinya, jika parlemen menyatakan tidak percaya kepada kabinet, kabinet bisa jatuh dan harus diganti. Presiden atau raja dalam sistem ini lebih berperan sebagai simbol kepala negara yang bersifat seremonial. Jadi, kalau disederhanakan, dalam presidensial, presiden adalah pusat kekuasaan. Dalam parlementer, perdana menteri yang memegang kendali pemerintahan dan ia harus selalu mendapat dukungan parlemen agar bisa bertahan. Nah, dengan pemahaman dasar itu, kita bisa lebih mudah memahami mengapa Indonesia kemudian beralih dari satu sistem ke sistem lainnya. Oke, Seperti itu. mantap sekali Mas Nurmuji. Sekarang jadi sudah lebih jelas ya gambarannya. Lalu apa yang mendorong Indonesia ini lebih beralih dari presidensial ke parlementer, Mas Nurmuji? Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Yang pertama, kondisi politik dalam negeri yang belum stabil. Kelompok-kelompok politik yang ada menuntut keterlibatan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Yang kedua, ada tekanan eksternal dalam dunia internasional, khususnya sekutu yang ingin melihat Indonesia tampil sebagai negara demokratis dalam arti yang lebih luas. Maka melalui maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945, KNIP yang semula hanya badan pembantu presiden diberikan kewenangan legislatif, kemudian disusul maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang secara resmi menggeser sistem dari presidensial ke parlementer. Sejak saat itu, kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri dan tanggung jawab kepada KNIP. Sementara Presiden Soekarno beralih ke posisi kepala negara yang lebih bersifat simbolis. Dan Perdana Menteri pertama yang ditunjuk adalah Sultan Syahrir, seorang tokoh intelektual muda yang dikenal dengan orientasi sosialisasi demokratisnya dan kemampuan diplomasinya di kancah internasional. Perubahan ini pada dasarnya adalah strategi. Dengan memperlihatkan wajah demokratis parlementer kepada dunia, Indonesia berharap mendapatkan pengakuan internasional lebih cepat dan dukungan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaannya. Jadi, ini bukan sekedar perubahan teknis ketatanegaraan. Ini adalah keputusan publik yang sangat kalkulatif di tengah tekanan dari dalam dan luar negeri. Oke, baik. Langsung saja di bagian segmen 7 yang dimana kabinet dan stabilitas politik. Nah, mungkin langsung saja Mas Nurmuji bagaimana dampaknya terhadap kabinet pemerintahan begitu. Baik, Mas Amirul. Ya, dampaknya adalah sering terjadi pergantian kabinet karena sistem parlementer sangat bergantung pada dukungan politik. Beberapa kabinet yang pernah berjalan antara lain Kabinet Syahrir, Kabinet Amir Syahrifuddin, Kabinet Hatta, hingga pemerintah darurat Republik Indonesia yang dipimpin Syafruddin Prawiranegara saat kondisi darurat akibat agresi militer Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi politik Indonesia saat itu masih sangat dinamis dan belum stabil. Oke, mungkin cukup menarik ya Mas Nurmuji atas penyampaiannya, dan mungkin langsung saja di bagian segmen 6 Mas Nurmuji. Nah, itu dimana perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, pertanyaannya, selain membangun pemerintahan, apa tantangan terbesar saat itu Mas Nurmuji? Tantangan terbesar bagaimana gitu? Baik, tantangan terbesar adalah mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Terjadi agresi militer Belanda satu pada tahun 1947 dan agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Selain perjuangan fisik, Indonesia juga melakukan diplomasi melalui perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, hingga reformasi meja bundar. Hasilnya pada 27 Desember tahun 1949 Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Wah, menarik sekali ya Mas Nurmuji di bagian pemerintahan yang tantangan terbesar ya.
Nah, mungkin bagian segmen 7 Mas Nurmuji. Nah, ini yang dimana segmen ini adalah perubahan bentuk negara. Nah, apa yang terjadi setelah pengakuan kedaulatan itu Mas Nurmuji? Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Bentuk negara berubah menjadi federal yang terdiri dari beberapa negara bagian. Namun, sistem ini tidak bertahan lama karena tidak sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia. RIS saat itu terdiri dari sekitar 16 negara bagian. Dan banyak kalangan menilai bentuk federal ini justru merupakan warisan strategi politik Belanda untuk memecah belah Indonesia. Karena desakan rakyat di berbagai daerah, negara-negara bagian pun satu persatu memilih melebur kembali ke Republik Indonesia. Hingga akhirnya RIS bubar dengan sendirinya. Oh, wah, menarik sekali ya Mas Nurmuji atas pembahasan pada bagian segmen 7 ini. Ya, langsung aja di bagian segmen 8 Mas Nurmuji. Nah, yang dimana kembali ke negara kesatuan. Nah, bagaimana Indonesia ini kembali menjadi negara kesatuan Mas Nurmuji? Bagaimana? Jadi, pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak saat itu, diperlakukan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai dasar pemerintahan. Peristiwa ini menandai berakhirnya periode 1945 sampai 1950 dan awal babak baru sistem pemerintahan Indonesia. Oke, mungkin langsung saja bagian segmen 9 Mas Nurmuji, yaitu kesimpulan maksudnya, maaf. Apa pelajaran periode ini yang kita sudah bahas? Periode ini menunjukkan periode ini menunjukkan bahwa membangun negara tidak hanya membentuk konstitusi tetapi juga kemampuan beradaptasi terhadap kondisi politik dan keamanan. Indonesia mampu bertahan melalui perjuangan diplomasi dan militer, serta tetap menjaga persatuan bangsa di tengah situasi yang sangat sulit. Mungkin seperti itu. Wah, luar biasa Mas Nurmuji atas penjelasan yang sangat mendalam dan membuka banyak perspektif baru bagi kita semua. Nah, terima kasih Mas Nurmuji sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu pada podcast hari ini. Nah, dari perjalanan panjang yang sudah kita bahas hari ini, kita bisa melihat bagaimana Indonesia ini berubah dalam waktu 5 tahun saja, dari sistem presidensial bergeser hingga ke parlementer. Nah, bahkan sempat menjadi negara federal Republik Indonesia Serikat. Nah, hingga akhirnya kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Nah, teman-teman semua, ini membuktikan bahwa kemerdekaan bukan sekedar sebuah proklamasi teman-teman, melainkan sesuatu yang harus terus dipertahankan dan diperjuangkan. Nah, itulah tadi podcast kami. Nah, episode ini tentang sistem pemerintahan Indonesia periode 1945 sampai 1950. Saya Amirul sebagai host bersama narasumber Mas Nurmuji mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah menonton video hingga dari awal hingga akhir. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.